Bang, update timnas bang. Pemanggilan nama kapan bang? Pemanggilan pemain diumumkan kira-kira bang? Seminggu sebelum pertandingan. Peluang 3 yang baru tuh bang untuk main. Kira-kira peluangnya Game. Kemarin saya beritahu ke teman-teman juga bahwa sekarang ada di Kementerian Kemenpora. Iya. Tadi kami juga rapat sama tim Kemenpora. Moga-moga cepat bisa proses, kita kejar. Moga-moga ini bisa kita kejar sampai bisa main di Maret. Masa depan cerah Timnas Indonesia, yang bahkan saat ini jadi sorotan media global. Program percepatan kualitas serta perkembangan Timnas Indonesia secara masif dan agresif sedang gencar dilakukan oleh PSSI. Indonesia diproyeksikan jadi negara ASEAN pertama yang menembus Piala Dunia. Bahkan, PSSI mulai membangun proyek jangka pendek dan panjang, agar Indonesia tetap konsisten menjadi negara langganan peserta Piala Dunia. Saya baru bisa mengumumkan technical advisor untuk tim nasional kita, yaitu saudara Jordi Cruyff. Bukan dari kalangan orang sembarangan, inilah sosok penasihat teknis tim nasional Indonesia saat ini, yang baru saja resmi menjabat sebagai penasihat teknis tim nasional Indonesia. Dia adalah Jordi Cruyff, yang lahir pada tanggal 9 Februari tahun 1974. Saat ini Jordi Cruyff berusia 51 tahun, ia adalah pelatih dan mantan pemain sepak bola profesional berdarah Belanda Spanyol. Dan saat ini, ia resmi menjabat sebagai penasihat teknis tim nasional Indonesia. Tak tanggung-tanggung, ia bukan dari kalangan orang sembarangan. Ia merupakan putra dari rajanya Total Football. Seluruh dunia mengenalnya sebagai sosok yang berpengaruh dalam perkembangan dunia sepak bola modern. Selain menguasai filosofi sepak bola modern secara simpel namun efisien, ia juga merupakan mantan direktur klub raksasa dunia, FC Barcelona. Jordi Cruyff merupakan putra dari legenda sepak bola modern dunia. Ya, siapa lagi kalau bukan Hendrik Johannes Cruyff? Ia adalah pemain berkebangsaan Belanda, yang lahir pada tanggal 25 April tahun 1947, dan meninggal pada tanggal 24 Maret tahun 2016. Johan Cruyff merupakan mantan pelatih dan pemain legendaris timnas Belanda. Ia dinobatkan sebagai bapak sekaligus salah satu pemain terhebat dalam sejarah perkembangan sepak bola dunia. Ia juga menjadi legenda pesepak bola Belanda terhebat yang pernah ada. Ia memenangkan Ballon d'Or 3 kali, pada tahun 1971, 73, dan 74. Cruyff adalah sosok pencetus filosofi sepak bola yang dikenal sebagai total football atau tiki-taka, yang sudah diadopsi serta dikembangkan oleh Rinus Michels, hingga turun ke mantan pelatih Barcelona, yakni Pep Guardiola, yang saat ini mengarsiteki tim terbaik di Liga Inggris, yakni Manchester City. Begitu besar pengaruh gaya bermain dan ide kepelatihan Johan Cruyff yang sangat luas, hingga saat ini menular pada Pep Guardiola, bapak dari filosofi total football yang diperkenalkan oleh Johan Cruyff. Saat ini sudah mulai tersebar ke seluruh dunia, yang saat ini juga sudah diterapkan oleh timnas Jepang. Johan Cruyff secara luas dianggap sebagai tokoh paling berpengaruh dalam dunia sepak bola modern. Tak hanya hebat saat menjadi pemain, bahkan ia masuk daftar nama sebagai salah satu manajer tim terhebat sepanjang masa hingga saat ini. Dan beruntungnya lagi, saat ini PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir mampu melobi salah satu orang paling berpengaruh di dunia sepak bola global. Dan ia adalah putra dari Johan Cruyff, bapak dari sepak bola total football, yaitu Jordi Cruyff. Saat ini, Jordi Cruyff resmi menjabat sebagai penasehat teknis tim nasional Indonesia. Indonesia sendiri mulai dari sekarang, sudah mulai melek dan membuka mata lebar-lebar untuk mempersiapkan diri, menatap kuatnya persaingan sepak bola Asia hingga dunia. Dalam hal ini, PSSI mempersatukan seluruh elemen hingga melihatkan sejumlah orang yang memiliki pengalaman profesional tinggi di dunia sepak bola secara global. Perubahan besar PSSI secara totalitas sudah dimulai, dengan perombakan mulai dari bawah hingga ke atas. Hal itu agar Indonesia bisa menciptakan bibit dengan bobot standar tinggi. Mulai dari saat ini, Indonesia akan mulai menyerap dan belajar banyak hal. Bagaimana cara bersepak bola yang benar, menerapkan permainan tim secara simpel namun efisien, demi kemajuan sepak bola Indonesia yang mulai mempersiapkan diri di persaingan sepak bola dunia. Kita memerlukan individu-individu yang memang bisa menjadi bagian kita membangun program-program besar kita ke depan. Technical advisor untuk tim nasional kita, yaitu saudara Jordi Cruyff. Dia akan datang di awal Maret bersama Patrick untuk mulai juga bicara seperti apa rancangan besar dia, termasuk juga membantu
pencarian technical director dan mereview semua tentu kepelatihan yang ada di tim BTN, tim nasional. Kita tidak mudah juga dalam merekrut individu-individu untuk sekedar bergabung tanpa tentu tadi bagaimana kita membuat tim yang baik gitu. Ya, saya yakin dengan Patrick Kluivert bergabung, terbukti banyak asisten yang dia rekrut juga itu ya dengan standar yang tinggi. Bahkan ada beberapa pemain yang sebelumnya masih ada pertimbangan, ya, tetapi terus bahwa kita melihat ini kesempatannya makin besar, ya itu pilihan. Ketika interview dengan saya sangat serius, bahkan saya ketika interview saya cukup, aduh ini bisa nggak kita memberikan komitmen yang sama seperti yang diekspektasikan beliau, ya. Jadi, tapi saya pikir udahlah ini hasil yang kita bisa dapatkan dan nama ini punya pengaruh besar di secara dunia sepak bola. Jadi saya pikir ya ini pilihan yang terbaik saat ini yang kita bisa alignment dengan seluruh komponen tim nasional kita. Jordi Cruyff dari interview saya coba engage sebagai technical advisor dan dia bilang abis ini kita akan lakukan ini. Dia sangat terbuka, bahkan ketika saya minta mulai berdiskusi dengan tim kepelatihan Anda juga terbuka. Ini penting buat saya karena kita ini membangun teamwork ya, bukan membangun individual. Apakah ini Erick Thohir sebagai ketua umum, apakah ini Exco, tidak. Yang kita bongkar selama ini 2 tahun terakhir bahwa PSSI ini merupakan sistem yang dilakukan secara tim bukan individual base. Memang ya saya sebagai ketua saya minta kepada Exco untuk diberi kesempatan memimpin. Tetapi ya tentu beberapa diskusi kita sangat terbuka dan ini penting dalam membangun tim nasional kita karena ekspektasi dari masyarakat makin tinggi, ya. Kalau kita lihat roadmap kita itu kan 2034 sebenarnya kita planning masuk World Cup. Tetapi ketika ada momentum 2026, apakah kita tidak agresif? Ya kita harus agresif karena momentumnya ada. Nah tapi problemnya nanti setelah 2026 apa? Apakah 2030, 2034, ya seperti apa? Kita punya target jangka panjang, menengah, dan pendek. Dan target-target itu tidak hanya yang saya sudah sampaikan kepada rekan-rekan media, hanya target sesaat. Artinya apa? Oh 2034 masuk World Cup, tapi tahun berikutnya gagal. Ya, kita ingin konsisten seperti banyak negara Asia yang konsisten masuk Piala Dunia. Kita bisa lihat, ya kita jangan terlalu membandingkan Jepang atau Korea. Tetapi saudara-saudara kita yang dari Timur Tengah kan lumayan punya track record itu. Apakah Iran, Irak, Saudi, termasuk Australia. Nah, artinya kalau kita mau punya program yang sustain, ya kita harus juga membangun tidak hanya grassroots-nya, kompetisinya, termasuk timnasnya. Nah, timnas itu juga tidak cukup senior, mesti ada yang tentu U17, U20, U23 dan senior. Kebetulan momentum daripada kesempatan kita masuk Piala Dunia 2026 ini ternyata ada. Nah, ini memang sesuatu yang kompleks, yang tidak mudah, yang harus dijalankan secara bersamaan. Media besar Vietnam dan sebagian media Asia menyebut, Indonesia diprediksi akan menjadi negara langganan Piala Dunia. Bahkan kekuatan timnas Indonesia berpotensi menjadi raksasa Asia baru yang akan menjadi pesaing utama Jepang. Đội tuyển Lào thì có chuyến làm khách tới sân của đội tuyển Indonesia, một trong những ứng cử viên vô địch ở giải đấu năm nay. Mengakui jauh lebih unggul dari negaranya dan menjadi tim terkuat di ASEAN, media Vietnam memberikan prediksi bahkan analisanya, jika timnas Indonesia bakal harumkan nama ASEAN di Piala Dunia 2026 hingga 2034. Media Vietnam, Soha, secara tak terduga memberikan prediksi beserta analisanya, bahwa timnas Indonesia akan menjadi wakil Asia Tenggara di Piala Dunia 2026 hingga 2034. Artinya, media Vietnam tersebut memprediksi, Indonesia akan menjadi negara langganan Piala Dunia minimal 3 periode ke depan, dan mungkin saja, Indonesia akan mulai menjadi negara langganan Piala Dunia yang dimulai dari periode 2026 dan seterusnya. Tentu jika Indonesia menjadi negara langganan Piala Dunia, secara otomatis, Indonesia sekaligus akan menjadi negara langganan Piala Asia, jika kualitas mereka terus menanjak, bukan hal yang tidak mungkin, jika Indonesia akan menjadi negara kuat calon pesaing utama Jepang dan Korea Selatan untuk menjuarai Piala Asia, bahkan Indonesia berpotensi besar akan menjadi raksasa Asia seutuhnya, sekaligus menjadi pesaing utama Jepang untuk menjadi yang terbaik se-Asia secara global.
Kabar dari media besar tersebut sontak mengguncang dunia sepak bola ASEAN dan menjadi pemberitaan di sebagian media Asia. Dengan bertambahnya jatah slot tim Asia yang menunjukkan kenaikan level sepak bola Asia, yang ternyata kualitas sepak bola Asia kini sudah mulai mampu menyaingi level sepak bola benua Eropa. Saat ini peluang sejumlah negara kawasan Asia secara global semakin besar untuk dapat tampil di Piala Dunia, dan peluang tersebut semakin terbuka lebar bagi Indonesia dan negara Asia Tenggara lainnya. Prediksi tersebut disampaikan oleh media besar Vietnam, Soha, yang mengatakan bahwa Indonesia adalah tim dengan performa terbaik di Asia Tenggara saat ini, dan menjadi salah satu raksasa Asia secara global. Hal itu sudah terbukti. Mereka mampu bersaing dengan para raksasa Asia di grup C yang merupakan grup paling sulit dari semua grup yang berada di kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Bahkan, mereka mampu menyingkirkan Arab Saudi yang notabene merupakan salah satu raksasa Asia, sekaligus menjadi negara langganan Piala Dunia. Tidak hanya pencapaian itu saja, bahkan, timnas Indonesia juga disebut berpotensi besar kembali dapat menyingkirkan Australia untuk memperebutkan urutan 2 di grup C. Mengingat materi pemain berkualitas Indonesia yang saat ini sudah sangat baik, bahkan materi pemain berkualitas mereka akan masih terus bertambah. Potensi kekuatan Indonesia terus menunjukkan perkembangan yang begitu cepat bahkan dengan waktu yang singkat. Sekelas tim yang baru terbentuk seperti Indonesia, namun mereka mampu bersaing dengan para raksasa Asia. Bisa dibayangkan dengan prediksi nyata, bagaimana jika potensi mereka di kemudian hari dengan materi pemain yang sama bahkan terus berkembang. Bukan hal yang mustahil jika Indonesia akan mengancam kekuatan Raja Asia yang sekaligus merupakan salah satu raksasa dunia, yakni Jepang. Kekuatan timnas Indonesia diprediksi akan terus berkembang, mengingat mereka baru terbentuk dan baru beradaptasi. Dengan materi pemain yang mendukung, Indonesia hampir dipastikan menjadi salah satu negara Asia yang bakal menjadi negara langganan Piala Dunia. Setidaknya hal itu akan terjadi mulai 2026 hingga 2034. Setelah periode tersebut, semua tergantung dari federasi mereka, bagaimana cara mempertahankan kekuatan sepak bola Indonesia itu sendiri. Itulah kutipan media besar Vietnam Soha. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real.